Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam kesempatan mulia. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salat jamaah subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berpagi-pagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan jadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tawaduknya Rasulullah. Jadi bentuk tawaduknya Rasulullah itu mewanti-wanti kita. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh sebagaimana orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang ia memuji nabinya melebihi kedudukannya. Harusnya dipuji sebagai nabi dan rasul, tapi dipuji sebagaimana pujian orang Nasrani kepada Nabi Isa, yaitu Tuhan mereka. Begitu. Ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wala tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Begitu. Jangan sebagaimana kalian ini orang-orang Nasrani. Ya, mereka itu memuji nabinya sampai-sampai nabinya dikatakan Tuhan. Tetapi qalu abdullahi wa rasuluhu. Katakan saya ini adalah hamba Allah dan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, mari kita baca.
Hadis masih berbicara tentang tawaduknya Rasulullah. Anas ibn Malik, Masya Allah, Anas ibn Malik. Anna imra'atan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin kami terjemahan per imro'ah itu di dalam bahasa Indonesia. Kata yang sudah paham tentang bahasa, ahli bahasa, itu tidak diterjemahkan wanita, tapi diterjemahkan perempuan gitu. Karena terjemahan wanita itu untuk sekarang lebih kepada konotasinya buruk begitu, konotasinya tidak baik, maka diterjemahkan perempuan. Mengapa kata beliau? Karena wanita itu ya selalu disandingkan wanita malam begitu, wanita penghibur begitu, wanita titik-titik. Tapi kalau diterjemahkan perempuan gitu kan. Jadi tidak ada padanannya, tidak ada kalimat ya sambungannya yang itu konotasinya ya buruk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan memang sejatinya ya bahasa Arab itu memang tidak bisa diterjemahkan. Kalau kata guru-guru kami dulu, laisa minal adli al arabiyyah tutarjam. Bukan sikap yang adil ketika bahasa Arab itu diterjemahkan. Karena setelah dirunut ya ada 20.000 kosakata bahasa Indonesia. Itu pun yang aktif tinggal 10.000. 10.000-nya tidak aktif, jarang sekali digunakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan bahasa Arab itu ketika dirunut ada 1 juta kosakata. Jadi sangat tidak memungkinkan begitu kalimat yang jumlahnya atau kosakata yang jumlahnya 10.000 menerjemahkan kosakata yang jumlahnya 1 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian muncullah tafsir ya. Tafsir itu mewakili Al-Qur'an, tetapi kalau terjemah itu tidak mewakili Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para ulama melahirkan kitab-kitab syarah penjelasan daripada ayat tersebut atau hadis tersebut. Arab dijelaskan dengan Arab. Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang perempuan yang kemudian datang kepada Rasulullah. Faqalat, kemudian berkata kepada beliau, "Innali ilaika hajatun." Wahai Rasulullah, saya ini memiliki kebutuhan, keperluan kepada engkau. Begitu. Jadi perempuan ini ya meminta waktunya Rasulullah. Di mana kira-kira saya ini bisa menemui engkau wahai Rasulullah? Begitu. Di mana kira-kira? Apakah saya harus datang ke rumah bertamu atau saya harus datang ke masjid untuk bertemu dengan engkau karena saya ada keperluan kepada engkau? Atau saya harus datang kemana supaya saya bisa bertemu dengan engkau? Ini. Faqala, kemudian Rasulullah ya mengatakan kepada ya perempuan tersebut, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Oh, jemaah yang dirahmati Allah. Ini kata Rasulullah, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah. Silakan kamu duduk dimanapun di jalan-jalan kota Madinah. Terserah mau duduk di mana. Begitu kata Rasulullah. Silakan mau duduk di pasar, mau duduk dimanapun, ya tunggu dimanapun kata Rasulullah. Di kota Madinah, syi'ti terserah, ajlis ilaiki, saya yang datang ke kamu begitu. Jadi jangan kamu yang sibuk-sibuk mencari saya. Ini ya tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika seorang perempuan meminta waktu Rasulullah begitu, saya yang datang, gak usah sibuk-sibuk begitu, gak usah sibuk-sibuk, nanti saya yang mencari engkau ya wahai sahabiyah begitu, supaya engkau nanti tidak kesulitan harus mencari rumah saya atau janjian dengan saya, atur waktu dengan saya, atau nanti saya sibuk ini dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dari saking tawaduknya Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, rendah hati beliau, kemudian beliau, saya aja yang datang ya, saya yang mencari kamu begitu, dimanapun ya kamu berada, saya yang mencari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sikap ya tawaduk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ada penjelasan daripada hadis tersebut. Al-julus fi makanin amin yarakan nasa fihi ba'idun anit tuhmah. Kalaupun Rasulullah itu bertemu begitu dengan orang yang butuh ataupun memiliki keperluan, Rasulullah tidak kemudian berdua-duaan begitu. Rasulullah kemudian tidak memilih tempat yang sepi begitu. Untuk ya kita ketemu di sana aja ya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Kita ketemu di tempat ini aja gitu. Atau kita reservasi kafe aja misalkan supaya enak begitu ketemunya begitu. Kita nyari tempat yang atau di pojok-pojok taman bunga misalkan berdua-duaan begitu supaya enak ngobrolnya, supaya nyambung. Tidak begitu, tetapi carilah tempat umum yang itu banyak manusia begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertemu dengan wanita perempuan tersebut ya, karena itu adalah tempat yang bisa diakses siapapun. Ini ya yang disampaikan oleh ya, penulis daripada ini. Anituhmah supaya apa? Supaya manusia itu tidak ya curiga. Ini ada apa ini begitu. Karena ada kejadian seperti ini. Ada seorang sahabat itu mau lewat di depan rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu sedang duduk di depan rumah dengan ibunda Aisyah. Ya, nggak tahu ada keperluan apa Rasulullah itu kok dari luar atau bagaimana. Yang pasti karena kondisi malam, sahabat itu dari kejauhan itu tidak nyaman atau sungkan lewat di depan Rasulullah yang sedang duduk-duduk dengan istrinya, dengan istri beliau ibunda Aisyah. Jadi dari saking takzimnya kepada Rasulullah itu hati-hati sekali. Sebagaimana sekarang kalau mungkin ya kita mau lewat di depan rumah seorang, kemudian orang itu sedang ya sepertinya serius ngobrol dengan istrinya, itu kan tidak nyaman, ya sungkan. Gitu. Meskipun sikap-sikap seperti itu sekarang juga sudah hilang. Tapi sahabat ini kemudian balik kanan tidak jadi lewat. Jadi sungkan ya melihat ataupun berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersama ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah ya sambil sedikit ya mengangkat suaranya kepada sahabat yang tadi balik kanan itu, hadhihi ummuka, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, ini ibumu, bukan siapa-siapa, kata Rasulullah. Maksudnya ya istri Rasulullah, Ummul Mukminin ya, ibunda kaum muslimin, ini ibumu. Langsung sahabat itu minta maaf ke Rasulullah begitu. Enggak wahai Rasul begitu. Saya bukan curiga ataupun saya bukan bagaimana atau saya berpikiran buruk. Rasulullah itu sama siapa ya kira-kira begitu. Di depan rumah lagi agak gelap begitu. Ya memang gelap dulu, enggak seterang begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Kalau kita kan terang-terang tetap bermaksiat Bapak Ibu ya. Tapi kalau dulu enggak begitu. Ini ibumu, enggak, Rasul minta maaf langsung kepada Rasulullah begitu. Kemudian Rasulullah bilang, saya tidak marah apalagi curiga apalagi berburuk sangka kepada engkau akan curiga kepada saya kalau saya itu sedang duduk dengan wanita lain yang bukan mahram saya. Begitu. Enggak Rasul, saya bukan. Jadi sahabat itu sungkan sekali. Kemudian kata Rasulullah, seorang muslim itu agamu wad'i nafsihi fi madhinnatit tuhmah. Begitu. Seorang muslim itu tidak boleh meletakkan dirinya pada kondisi, pada tempat, pada waktu yang orang itu bisa curiga kepadanya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalkan ya saya atau Ajisam. Ajisam ini sholat 5 waktu, ya taat, kemudian senantiasa berjamaah, ya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah kenalnya di masjid 5 waktunya. Kemudian tiba-tiba duduk di depan ya tempat biliar. Kira-kira orang bilang apa? Betul aja sama bojong waktu lah main biliar gitu. Padahal enggak begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal lewat atau kemudian nunggu orang begitu, atau di depan Mr. Bal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya di tempat main biliar yang di sana yang di demo berkali-kali tapi nggak ditutup-tutup itu. Begitu lah Saudin ya, nggak ditutup-tutup ya. Nggak peduli pokoknya ya. Siapapun ya, masyarakat bahkan oleh kiai di demo nggak ditutup. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan nggak mungkin. Atau saya tiba-tiba jam 12 malam begitu, di depan itu nggak masuk, di depannya aja. Ya Allah, imamnya Masjid Muhammad ternyata.
Ada aja manusia itu yang seperti itu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh seorang muslim itu meletakkan dirinya pada suatu atau tempat atau kondisi yang bisa menjadikan orang itu berpikiran buruk. Maka ya dia dijaga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Atau misalkan tiba-tiba yang sudah biasa jadi imam misalkan tidak menutup auratnya, kabar katemor pakai celana pendek misalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menjadi aib ya, yang itu kemudian ya orang itu menjadi curiga sehingga bukan orangnya yang kemudian jatuh daripada itu semuanya, tapi Islamnya sih pada bayi apa yang ternyata pada bayi amin ini terbalgi ya, misalkan. Ini kata Rasulullah. Jadi jangan berduaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena yang ketiganya adalah setan begitu. Laki-laki dan perempuan yang berduaan di tempat-tempat yang tidak semestinya begitu, yang bukan mahramnya, maka ketiganya adalah setan begitu. Jadi kalau Mas Heri ya bawa temennya yang ngapel ya ke perempuan atau ke laki-laki lain begitu. Kalau Mas Heri yang bawa, berarti Mas Heri setannya ya, dalam bentuk manusia begitu. Minal jinnati wan nas begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yajuzu al-julus fit turuqat lil hajah ma'a mura'atil adab at-tariq begitu. Kemudian juga kata Rasulullah, boleh kita duduk-duduk di pinggir jalan, tetapi boleh nongkrong di jalan, tetapi harus ya meletakkan ataupun tapi harus menjaga adab-adab di jalan. Jadi sebagai penutup, jadi pernah Rasulullah itu didatangi oleh sahabat. Rasul, saya boleh nggak duduk-duduk di pinggir jalan nongkrong, kata sahabat itu. Kemudian kata Rasulullah nggak boleh. Ya. Tapi sahabat ini bilang, kita itu biasa nongkrong ya Rasulullah. Boleh nggak begitu? Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata kita pingin sekali ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kemudian kata Rasulullah, boleh. Kalau seperti itu ya sudah. Jadi sahabat ini nawar ke Rasulullah, begitu nego kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tapi boleh. Boleh tapi ada 3 syarat. Yang pertama, harus menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam. Kemudian hilangkan gangguan-gangguan yang ada ya di jalan. Kemudian yang ketiga, ketika duduk-duduk di jalan itu tidak membicarakan keburukan orang. Misalkan ada orang lewat, gitu. Karena kita lagi nongkrong ada orang lewat, sepeda motor juga, misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu. Atau sepeda motornya terlalu bagus, anyar tapi paling jarang ince motor kredit misalkan. Ada aja yang dikomentari kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan mungkin cara jalannya begitu, wah aja dia jalan apa orang yang saya takkan setahun misalkan Bapak Ibu. Jadi itu nggak boleh kata Rasulullah. Kalau sudah bisa menahan itu semuanya, maka silakan nongkrong. Tapi kalau nggak bisa menahan itu, sudah duduk di tempat yang nyaman saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait ya sifat tawadhu dari Rasulullah SAW. Masih ada beberapa hadis, insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.